Baik, saya izin jawab dulu pertanyaan ya para bunda ya. Ibu, Masya Allah senang sekali dipertemukan kembali. Dulu mungkin bareng sama saya mimpin ya untuk 2014. Insya Allah yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Yang sudah berangkat juga berangkat lagi. Yang belum diberikan panggilan terbaik dari Allah. Baik, terkait keturunan, ini kan termasuk hajat ya. Setiap kita lagi berjuang tadi dengan ujiannya masing-masing. Ujian itu salah satunya adalah lamanya punya keturunan bagi orang yang sudah menikah. Jadi ada orang udah nikah, mana sih ujiannya? Oh, ternyata ujiannya itu lamanya punya keturunan. Dalam sisi yang lain dia baik, di situ dia diuji kesabarannya oleh Allah. Maka apakah adiknya termasuk dalam kategori yang terburu-buru? Tidak sebenarnya. Selama dia tidak memaksa dan mendikte Allah, itu gak terburu-buru. Yang dilakukan selama 11 tahun adalah ikhtiar. Jadi ikhtiar itu gak boleh dihempaskan, artinya ditiadakan. Kita hidup ini dua yang harus balance, doa, usaha, akhirnya tawakal. Doanya lancar, usaha ikhtiarnya sudah sekuat tenaga, sudah maksimal, baru hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Saya udah ikhtiar ya Allah 11 tahun, program apapun udah saya ikuti, yang bayi tabung, inseminasi, doa-doa, makanan, merubah lifestyle, cara hidup saya, ya saya sudah ikutin. Boleh nggak? Ya boleh aja, itu namanya ikhtiar. Jadi itu bukan bagian dari terburu-buru, tapi berikhtiar dengan keinginan yang ada, dan pada akhirnya nanti Allah yang tahu waktunya kapan. Nah, saya punya kisah juga nih. Saya punya ayah saya punya kawan, ya. Kawan ayah saya ini seorang Habib, ya, Syarifah istrinya Syarifah, suaminya Habib, ya itulah ya, kan Indonesia banyak ya seperti itu. Saya bukan masalah di gelarnya, bukan, tetapi bagaimana keajaiban yang ada pada kehidupan mereka. Mereka suami istri ini, zuriyah Rasul ini, sudah menikah kurang lebih sekarang mungkin usia mereka sudah 50 tahunan gitu, 50 tahunan di bawah ayah saya. Kira-kira waktu itu sudah menikah 25 tahun. Jadi mungkin kita, ya semua kita kan berjuang dan dengan tangisannya masing-masing. Ya Allah, saya 6 tahun belum punya anak, kok dia baru sebulan udah langsung jadi anak ya tadi ya Bu ya. Saya udah 10 tahun, udah 11 tahun, kok dia cepet banget ya, nggak perlu program langsung jadi anak. Ini kawan ayah saya 25 tahun menunggu kehadiran buah hati. Semua udah dicoba ikhtiar apapun. Tapi kembali tawakal, ketika di usia pernikahan yang ke-25, mereka sudah berdamai. Mereka bilang gini, kata istrinya, biasanya kan yang paling baperan, paling udah terpukul tuh perempuan, paling gampang kena hasutan omongan orang, ya, kok kamu belum punya anak sih, gimana sih udah lama nikah dan lain sebagainya. Akhirnya istrinya ngambek sama suaminya, ya aku kenapa gak bisa punya anak dan lain sebagainya. Ini istrinya yang bilang sama suaminya, Abi, Mama udah berdamai deh. Kita mau dikasih sama Allah, alhamdulillah. Nggak dikasih, ya udah. Mungkin bukan jalannya di situ. Anak itu setelah Mama pikir-pikir, anak itu bonus dalam pernikahan. Dia bukan tujuan utama. Karena tujuan utama menikah adalah saling mengingatkan untuk dekat sama Allah. Kalau sendirian lebih sulit ingat sama Allah, maka cari kawan dengan berumah tangga agar lebih mudah dekat sama Allah. Lama. Dia bilang saya udah berdamai. Ya udah lebih, nggak apa-apa. Mama sekarang udah nggak dengar lagi omongan orang. Ya udah, lillahi ta'ala, la haula wala quwata. Pada titik keadaan mereka sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, bahkan ikhtiar promil apapun udah nggak dilakuin Bu. Wajib udah nggak ada. Udah, lillahi ta'ala ya. Udah capek minum obat apa semua udah nggak. Kita nikmati, kita enjoy sebagai suami istri. Kita nikmati hidup dari Allah yang luar biasa ini. Qadarullah wa masya'a fa'ala hamil. Tanpa promil
jaraknya beda-beda, yang satu 5 tahun gitu ya. Tapi ini Allah kasih di usia pernikahan ke-25 langsung 4, cewek 2, cowok 2. Begitu lahiran tuh saya nengokin sama ayah ibu saya. Ya Allah, saya bilang, aduh lucunya, cewek 2, cowok 2. Langsung Allah kasih, bahasa kitanya orang Bintaronya tuh ya, orang Pondokarennya gedegam gitu. Ya, langsung dikasih. Jadi ini bukti ketawakalan, bukti bahwa kita tuh nggak pernah berhenti husnuzon sama Allah, tawakal, ikhtiar. Ya udah, la haula wala quwata illa billah. Allah yang tahu yang terbaik, bahkan nggak disangka-sangka. Yang tadinya ya udah nggak dikasih anak juga udah nggak apa-apa kok, Bi. Saya udah ikhlas, kata istrinya. Justru Allah kasih di saat kita sudah belajar ikhlas terkait takdir Allah, baru Allah hadirkan. Makanya tadi kan saya bilang sama ibu-ibu, pernah nggak sering ngerasain nggak ibu udah nggak mengharap doa itu lagi dikabul, nggak? Tapi justru di titik ibu sudah tidak mengharap, malah Allah kasih. Betul ya? Jadi Allah tuh pengen nguji kesabaran kita dulu, ikhtiarnya kita. Dan proses ikhtiar itu bukan terburu-buru, melainkan itu adalah proses bagaimana kita bertahan dalam kehidupan ini. Hasilnya biar Allah. Jadi kalau terburu-buru itu cirinya adalah tatkala dia memaksa Allah, dia menyalahkan banyak orang lain di sekitarnya, itu namanya terburu-buru. Contoh, istrinya nggak hamil-hamil, kata suaminya, kayaknya kamu yang mandul deh. Kalau aku nih nggak ada keturunan mandul, aku nih subur semuanya. Atau istrinya yang bilang, kalau aku ya subur dari keluarga aku, sepertinya kamu yang kelelahan jadi suami, kamu yang nggak bagus kayaknya sumbernya dan lain sebagainya, bukan aku. Saling menyalahkan, saling mencari kesalahan. Dan tidak terima dengan takdir Allah, udah akhirnya tadi memaksa Allah. Itu yang namanya terburu-buru. Coba kalau saling kolaborasi, menguatkan, ya udah kita ikhtiarnya kencangin lagi, kita sama-sama saling doa ya mah ya, iya pak, enjoy, tiba-tiba Allah kasih. Jadi husnuzon itu penting ya, seperti itu ya bunda ya. Saya salam sama adiknya, mudah-mudahan insya Allah segera diberi keturunan. Dan tahu nggak ibu, kalau kita punya hajat, pengen doa kita cepat dikabul, jangan cuma doanya dari lisan kita, tapi sering minta doa dari lisan orang lain. Karena kita nggak tahu doa mana yang dikabul dari mulut siapa yang dekat sama Allah. Jadi kalau dekat sama siapapun ketemu, doain saya ya, doain adik saya ya, doain ayah saya ya. Kita nggak tahu doa mana yang diijabah semua.